kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil observasi dan evaluasi pembelajaran fisika di Pesantren Darul Mughni Al-Maliki. Metode penelitian yang kita pakai yaitu pendekatan kualitatif deskriptif. Data yang kami peroleh melalui wawancara secara mendalam, kami mewawancarai guru fisika terkait metode, media, dan evaluasi pembelajaran dengan tujuan mengetahui bagaimana pembelajaran fisika diterapkan di lingkungan pesantren, mengidentifikasi kendala dan kelebihan dalam penggunaan metode, media, dan evaluasi. Selanjutnya ada materi pertama yang akan disampaikan oleh Nazli. Para yang dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk presentasi pada pertemuan kali ini. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang media pembelajaran. Adapun media pembelajaran itu adalah alat, bahan, atau metode pembelajaran yang digunakan dalam suatu pembelajaran guna untuk menyampaikan pembahasan atau materi kepada siswa dari yang konsepnya abstrak menjadi lebih konkret atau lebih jelas. Adapun jenis-jenis media pembelajaran itu ada visual, audiovisual, digital interaktif, hands-on, dan konvensional. Berdasarkan hasil observasi kami terhadap Ibu Rahmi pada Pondok Pesantren Modern Perpaduan Darul Mughni, kami menemukan bahwasannya pembelajaran fisika di pondok tersebut itu masih menggunakan media konvensional, yang dimana media konvensional itu terdiri dari buku, LKS, dan papan tulis. Kenapa pondok tersebut masih menggunakan media tersebut? Karena pondok tersebut itu memiliki keterbatasan internet untuk mengakses sejumlah media-media tertentu, dan keterbatasan juga pada waktu, karena waktu pembelajaran di pondok tersebut itu hanya 40 menit. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Nazli. Selanjutnya ada materi kedua, yaitu metode yang akan disampaikan oleh saya. Metode pembelajaran yang digunakan guru fisika di Pondok Pesantren Darul Mughni adalah pertama, metode ceramah sebagai metode yang utama. Hal ini dipilih karena aksi juga menyesuaikan pendekatan berdasarkan kemampuan kelas. Misalnya, di kelas unggul biasanya ada prates atau diskusi, sedangkan di kelas berkembang lebih fokus kepada penjelasan materi. Keterbatasan waktu menjadi kendala utama, jadi guru berusaha menghemat waktu dengan langsung menyediakan alat dan bahan sebelum praktik dimulai. Oke, baik, selanjutnya ada materi ketiga, yaitu evaluasi yang akan disampaikan oleh Sophie. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi. Selanjutnya ada evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah bagian penting dari proses belajar mengajar. Dalam pembelajaran fisika, evaluasi membantu mengukur pemahaman konsep, kemampuan berpikir kritis dan analitis, dan penerapan teori dalam praktik, misalnya eksperimen. Nah, kemudian ada jenis evaluasi. Yang pertama ada evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilakukan selama proses pembelajaran. Contohnya kuis, pretest, observasi siswa saat pembelajaran. Nah, fungsinya untuk memberikan umpan balik bagi guru dan siswa. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif dilakukan di akhir periode pembelajaran. Nah, contohnya ada ujian tengah semester atau UTS dan juga ujian akhir semester atau UAS. Nah, fungsinya untuk menilai capaian akhir siswa dalam kompetensi. Nah, dari hasil observasi kami mengenai evaluasi pembelajaran fisika di pesantren, bentuk evaluasi yang diterapkan guru fisika di pesantren menerapkan dua jenis evaluasi, yaitu evaluasi formatif. Nah, evaluasi formatif ini bertujuan untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran secara berkelanjutan. Evaluasi ini dilakukan melalui kuis dan pretest. Nah, untuk kelas unggul, pretest diberikan sebelum materi diajarkan untuk mengukur kesiapan siswa. Untuk kelas berkembang, evaluasi dilakukan setelah materi disampaikan agar siswa lebih siap dalam menjawab. Nah, yang kedua ada evaluasi sumatif, dilaksanakan untuk menilai pencapaian belajar siswa secara keseluruhan pada akhir suatu periode seperti ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Nah, selain itu, diferensiasi soal diterapkan.
Kelas unggul diberikan soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi. Nah, kelas berkembang mendapatkan soal yang lebih sederhana. Jika waktu memungkinkan, guru akan mengulang materi atau memberikan penguatan di pertemuan berikutnya. Guru mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi proses pembelajaran, yaitu yang pertama adalah waktu belajar yang terbatas. Hanya sekitar 40 menit per pertemuan menyulitkan pelaksanaan eksperimen dan diskusi secara penuh dalam satu sesi. Kemudian ada kendala dalam pembelajaran fisika. Guru mengidentifikasi beberapa kendala utama yang dihadapi dalam proses pembelajaran, yaitu waktu yang terbatas. Hanya sekitar 40 menit per pertemuan menyulitkan pelaksanaan eksperimen dan diskusi secara penuh dalam satu sesi. Pembahasan data dan diskusi sering tertunda ke pertemuan berikutnya karena keterbatasan waktu. Fasilitas pendukung kurang memadai seperti terbatasnya akses internet, kurangnya media digital, kondisi fisik kelas yang tidak ideal, seperti ventilasi kurang, suhu panas. Kemudian ada upaya perbaikan oleh pihak pesantren. Walaupun menghadapi berbagai tantangan, pihak pesantren menunjukkan komitmen untuk memperbaiki kualitas pembelajaran melalui peningkatan akses internet, meskipun terbatas dan terkontrol, terutama di luar jam pembelajaran. Nah, selanjutnya ada pengembangan fasilitas pembelajaran, termasuk sarana fisik dan teknologi sebagai langkah untuk mendukung efektivitas pembelajaran fisika ke depan. Nah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.